Ini dia Xiaomi 15 Pro. Dan ini, ya sekilas sih masih kelihatan kayak Xiaomi 15 Pro biasa. Tapi dengan aksesoris edisi khusus ulang tahun ke-15, Xiaomi 15S Pro ini bisa langsung berubah jadi fashion statement kalian berikutnya. Mulai dari animasi boot spesial ulang tahun, sampai base chip X-Ring O1 di bagian belakang, semuanya teriak satu hal. Ini HP khusus buat para fans sejati Xiaomi. Tapi sebagai pengguna biasa, kita semua tahu satu kenyataan. Produk generasi pertama seringkali punya banyak jebakan tersembunyi. Jadi, gimana performa HP ini yang udah dibekali chip buatan Xiaomi sendiri? Di video ini, kita bakal kupas tuntas yang bagus, yang kurang, dan yang bikin garuk kepala dari Xiaomi 15S Pro. Dari segi desain, Xiaomi 15S Pro ini pakai cetakan yang sama kayak Xiaomi 15 Pro biasa. Jadi, selain beda sedikit di bahan, berat, ketebalan, dan feel-nya di tangan, ya mirip-mirip lah. Kita mulai dari yang bagus dulu. Bagian belakang full carbon fiber yang dipadukan dengan logo emas Dove plus B chip X-Ring di pojok kanan atas, semuanya bikin 15S Pro ini kelihatan premium dan kece banget. Frame tengahnya juga keren, aluminium hitam Dove dengan akses emas kecil di tombol power. Detail kecil tapi berasa niat, dan aksesoris bawaannya gak main-main. Ada hard case dengan desain yang kuat, nameplate Xiaomi, dan tali gantungan merah yang super praktis. Kalau kalian pakai HP ini sambil digantung di leher, bahkan staff di Xiaomi flagship store pun bakal ngeri kalian dengan kagum. Emang kelihatan banget sih edisi ulang tahun ini dirancang dengan niat, tapi ya sayangnya niatnya berhenti di situ aja. Karena masih pakai cetakan yang sama, kekurangan dari Xiaomi 15 Pro versi biasa juga kebawa. Kayak lensa periskop yang di belakang posisinya masih nggak simetris. Come on, ini kan edisi ulang tahun ke-15. Masa cuman benerin satu detail itu aja susah? Bagian depan masih pakai layar yang agak melengkung. Dan walaupun layar lengkung itu masalah selera, ada satu kekurangan yang nyebelin dan udah jadi rahasia umum. Susah banget pasang tempered glass yang proper. Jadi, ya nggak heran kalau lapisan pelindung bawaan dari pabrik itu udah penuh goresan. Ganggu pemakaian? Enggak. Ganggu mood? Banget. Dengan bobot 218 gram, sebenarnya ini termasuk ringan buat HP layar besar 6,73 inci. Dan karena lebih ramping sedikit dari iPhone 16 Pro Max, HP ini juga enak banget digenggam. Layarnya sama kayak 15 Pro versi standar. Panel LTPO AMOLED 120Hz, resolusi 521 ppi, brightness-nya manual di angka 575 nit, dan peak brightness-nya bisa tembus 1084 nit, sedikit lebih terang dari versi biasa. Dipakai sehari-hari, baik dalam ruangan maupun di bawah sinar matahari secara langsung, ini oke banget. Tapi, nah ini mulai masuk ke bagian tapinya. Begitu dipakai buat main game, semuanya mulai kelihatan. Pertama, layarnya nggak kelihatan jernih-jernih amat atau transparan. Dan pas HP mulai panas karena main game, brightness-nya langsung drop. Iya, pas main Mobile Legends, suhu HP ini nyampe ke 47 derajat Celcius. Ini pertama kalinya aku harus naikin brightness dan aktifin garis hitam di karakter, cuma biar bisa lihat jelas pas main di map malam. Jadi, gimana performa chip baru Xiaomi X-Ring O1 saat dipakai gaming? Kesimpulannya nggak jelek, tapi juga nggak wow. Lah, itu mah jawaban gampang banget. Enggak juga sih. Secara performa mentah, X-Ring O1 ini kuat kok. Skor benchmarknya setara sama Snapdragon 8 Elite. Dan di game-game yang biasa aku tes, frame rate-nya stabil dan gameplaynya mulus. Tapi pas beneran dipakai buat main game, mulai deh kerasa masalahnya. Pertama, panas. Main Mobile Legends aja tembus 47 derajat Celcius. Itu udah gila sih. Apalagi kalau main game berat kayak Genshin Impact, langsung naik ke 49 derajat Celcius. Dan panasnya itu nggak merata, ngumpul di sekitar chip dan satu sisi HP doang. Kalau kalian pegang HP ini tanpa casing, literally berasa kebakar. Mungkin kalian bilang, siapa sih yang pakai HP tanpa casing? Ya fair point. Tapi masalah layar kayak touch-nya yang suka hilang-hilang dan brightness-nya yang tiba-tiba ngedrop gara-gara panas itu tetap aja ganggu. Nah loh, terus harus gimana? Dari sisi software juga agak mengecewakan. Sekarang kan hampir semua HP udah punya semacam game assistant ya. Nah, game assistant di Xiaomi 15S Pro ini basic banget. Emang sih bisa atur performa dan sensitivitas sentuhan, tapi fitur penting kayak kombinasi tombol nggak kompatibel sama game-game yang justru paling butuh itu. Dan yang paling bikin emosi, nggak ada sistem anti-miss touch yang proper. Main game shooter, malah sering banget tanpa sengaja narik notification bar dari atas. Ganggu banget kan? Padahal fitur anti-miss touch yang bener itu simple aja. Nyalain, terus area sentuh di tepi atas dan bawah jadi lebih kecil. Beres deh. Dari segi audio, speakernya ya bisa dibilang standar aja. Kelas menengah lah, bassnya lemah, volumenya juga nggak terlalu kenceng, masih oke buat dipakai dalam ruangan.
tapi nggak ada yang bikin wow. Itu tadi soal gaming dan hiburan. Sekarang kita bahas kamera, dan disinilah semuanya mulai benar-benar berantakan. Xiaomi 15S Pro punya setup triple kamera 50 megapiksel yang sama kayak 15 Pro versi biasa. Tapi pas dipakai beneran, kualitas fotonya beda jauh. Warna-warnanya kayak agak ngaco, dominasi tint kuning hijau. Contohnya nih, lihat foto Xiaomi S27 Ultra ini. Di 15S Pro kelihatan jauh lebih hijau dari aslinya. Bandingin sama iPhone 16 Pro Max yang bisa dibilang paling akurat, perbedaannya langsung kelihatan. Bahkan Xiaomi 15 Pro versi biasa aja hasil warnanya lebih bagus. Di bawah sinar matahari, dua-duanya, baik 15 Pro maupun 15S Pro kelihatan punya efek fogging di lensa periskopnya. Dan pas siang hari, dua-duanya juga ngalamin redshift di kamera ultrawide. Tapi, bias kuning hijau di 15S Pro lebih parah dan kelihatan banget. Terus kita coba foto-foto di taman yang banyak rumputnya. Dan tiba-tiba, semuanya mulai masuk akal. Yuk kita bedah bareng. Siap-siap, ini agak bikin mikir sedikit. Dari foto 1, kemungkinan besar 15S Pro pakai lapisan coating lensa yang beda, yang cenderung kasih tint kuning hijau. Atau bisa juga 15 Pro versi biasa punya software color correction yang lebih agresif buat nutupin bias warna itu. Tapi itu belum semuanya, karena lensa di 15S Pro punya dynamic range yang terbatas. Pas motret scene dengan kontras tinggi, kayak di foto 2 dan 3, bayangannya jadi terlalu gelap, warna hijau berubah jadi kecoklatan, dan detail-detail halusnya hilang. Solusi dari Xiaomi, mereka terangin bayangan dan tambahin overlay warna teal green ke seluruh gambar di 15S Pro. Ini bikin warna hijau kelihatan lebih natural kalau motret di bawah sinar matahari yang terang. Tapi sayangnya, di kondisi yang banyak bayangan kayak di foto 4 dan 5, seluruh gambar malah jadi condong ke warna biru kehijauan yang dingin. Dan makin parah lagi pas malam hari. Pertama, lens flare-nya parah banget. Kalau dibandingin sama 15 Pro versi biasa, 15S Pro ini kayak ngasih efek Hollywood. Flare-nya kebangetan. Dan bukan cuma dari lampu sorot ya, logo toko biasa aja bisa bikin flare yang bentuknya aneh banget. Yang bikin geleng-geleng lagi di kondisi low light. Shutter speed di 15S Pro malah lambat dari versi biasa. Kok bisa upgrade jadi downgrade? Soal konsistensi warna juga masih kacau. Lensa telefotonya terus-terusan kasih case warna hijau. Xiaomi, tolong deh ini diperbaikin. Untuk potret dan selfie, siang hari masih oke lah, tapi malam hari mending gak usah dipakai. Contoh potret di siang hari nunjukin kalau 15S Pro bisa render warna kulit dan lingkungan secara natural. 15 Pro malah bikin daun jadi gumpalan hijau tua, tapi overall masih bisa dimaafin. Nah, bagian selfie mulai ngaco. Selfie dari 15S Pro kasih warna kulit kemerahan yang aneh, dan warna dedaunan juga kayak salah tone. Kesannya, Xiaomi lupa ngasih color processing yang sama kayak kamera belakang. Pas malam hari, fix berasa masuk dunia bug. Yang ini aku kasih judul Terus lihat deh yang ini, edge detection-nya kacau total. Dan yang ini, blur gerak murni. Kecuali objek kalian bisa diam sepenuhnya kayak patung. Jangan harap dapat foto yang bisa dipakai. Mungkin kalian mikir, lah flash-nya mana? Nah itu dia, flash nggak aktif kalau kalian pakai mode portrait. Warna kulit juga random banget di foto malam hari. Konsistensi nggak ada. Tapi, ya satu hal yang harus diakui, 15S Pro berhasil ngilangin noise warna-warna aneh di selfie malam hari. Yang dulu ada di 15 Pro. Tapi Diva, itu seharusnya nggak jadi masalah di awal dong. Ya juga sih. Poin bagus. Kesimpulannya, kameranya biasa aja. Nggak jelek, tapi juga nggak istimewa. Masih perlu banget dioptimalkan lewat software. Video cukup oke. Stabilisasinya bagus buat rekam normal atau pakai zoom. Tapi dynamic range-nya kurang, entah highlight-nya over atau bayangannya jadi hitam banget. Autofocus juga kadang ngeselin. Nih lihat, fokusnya tiba-tiba pindah ke background di tengah-tengah rekaman. Tapi ya tetap harus diapresiasi. Aplikasi kamera di 15S Pro sekarang punya fitur multicam baru di mode Pro. Kalian bisa pantau live feed dari HP langsung di device kayak Xiaomi Pad 7 Ultra. Buat kreator kayak aku, ini super useful. Xiaomi 15S Pro ini udah jalan pakai HyperOS 2.0, secara keseluruhan sih terasa mulus. Tapi ada beberapa keputusan desain yang bikin mikir. Contoh paling simple, fitur split screen. Masuk ke situ aja kayak main petak umpet, harus tekan lama di menu recent apps, baru bisa pilih split screen. Dan pas udah aktif, ya ampun, bugnya banyak banget. Status bar bisa tiba-tiba hilang di mode split. Terus kalau kalian resize video, tiba-tiba crash dan masuk ke lubang kamera depan. Desain kayak gini
ini sih jujur kelihatan asal jadi. HyperOS 2.0 juga mendukung fitur interkonektivitas. Katanya bisa kontrol HP dari tablet atau laptop. Kedengerannya sih keren ya, tapi kenyataannya delay di mana-mana. Dan begitu HP kalian ke lock, koneksinya langsung keputus. Feelingku, ini bukan integrasi sistem yang beneran kayak fitur mirroring di iPhone. Ini cuma semacam screencast dari HP ke tablet lewat aplikasi sistem. Jalan pintas bukan solusi yang sebenarnya. Terakhir, tapi nggak kalah penting, daya tahan baterai. Karena chip X-Ring O1 ini nggak punya modem bawaan, konsumsi dayanya jadi lebih boros. Misalnya nih, nonton video 1 jam, terus lanjut scrollan sejam lagi, 15 Pro turun dari 100% ke 92%, tapi 15S Pro turunnya ke 82%. Padahal kapasitas baterainya sama, 6100 mAh. Tapi dari pengalaman aku, kalau pakai agak berat, siang-siang udah harus cari colokan. Waktu ngecharge dari 0 sampai 100% butuh 53 menit 20 detik. Puncaknya sih bisa nyentuh 74 watt, tapi kebanyakan di sekitaran 40 watt aja. Untungnya dia udah pakai standar PD 3.0, jadi kalau charger bawaannya hilang masih bisa fast charging pakai charger lain yang kompatibel. Jadi kesimpulannya, chip X-Ring O1 ternyata lumayan kuat buat ngelawan Snapdragon 8 Elite. Tapi kecuali kalian fans garis keras Xiaomi, aku nggak bakal nyaranin beli 15S Pro ini. S-Ring O1 masih punya masalah panas, boros daya, dan optimasi yang belum kelar. Dan di sini nggak ada yang benar-benar diselesaikan. Apa ini bakal jadi tekanan buat tim HyperOS biar mereka gaspol? Nggak tahu juga sih, tapi ya kita doain aja semoga makin baik. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kasih rating versi kalian buat Xiaomi 15S Pro di kolom komentar ya. Kalau kalian udah nonton sampai sini, jangan lupa cek juga review aku soal Xiaomi 15 Ultra dan 15 lainnya. Klik video yang nyambung di atas. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like dan subscribe. Aku Tifa, sampai ketemu di video selanjutnya.